Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali sehubungan dengan informasi yang berkaitan dengan bangsa Dayak Iban. Hari ini saya ingin menceritakan atau ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rumah panjang Dayak Iban. Di Iban sendiri, rumah panjang ini dia dikenal dengan rumah panjang. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemirsa atau pendengar ataupun yang sedang menonton di channel ini. Saya ingin memberikan ucapan selamat dan selamat berjumpa kembali. Rumah panjang atau rumah panjai bagi bangsa Dayak Iban ini penting karena di rumah panjang ini banyak sekali informasi yang kita peroleh, baik fungsi daripada rumah panjang itu sendiri atau informasi lain sehubungan dengan kehidupan bangsa Dayak Iban yang hidup dari generasi ke generasi sampai sekarang. Masih ada bangsa Dayak Iban yang tinggal di panjang. Walaupun dalam perkembangan sekarang tidaklah semua bangsa Dayak Iban itu tinggal di rumah panjang. Ada mereka yang tinggal di kota-kota dan di luar negeri pun ada. Ini sehubungan dengan perkembangan baru bagi bangsa Dayak Iban. Mereka yang bekerja di pemerintah atau mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang jauh dari kampung mereka, jauh dari rumah panjang mereka. Mereka pergi untuk bekerja. Dan ada juga bangsa Dayak Iban yang bersekolah, menyekolahkan anak mereka. Mereka tidak bisa tinggal di rumah panjang, mengikuti tugas dan pekerjaan mereka atau peran mereka yang lain, sehingga mereka tidak tinggal di rumah panjang. Hari ini rumah panjang akan saya ceritakan kepada kita yang mendengar ini dan tergabung di channel ini, channel Upaja channel 128. Pertama kali saya ingin mengambil kata yang mungkin di kalangan Iban sendiri pernah mendengarnya. Tapi saya harap juga kepada saudara-saudara yang lain yang mendengarnya ini nanti bisa menyimak daripada arti perkataan ini, yaitu bahwa suatu bangsa itu bisa dikenal dari tampasan mereka atau bekas daripada ladang mereka yang pernah mereka kerjakan atau tempat mereka yang pernah diusahakan mereka. Jadi bangsa bisa dikenal dari tampasan mereka itu atau kayu bisa dikenal dari tampasan itu. Jadi bagi bangsa Dayak Iban, mereka pernah membuka lahan baru, menebang pokok-pokok kayu yang besar, menjadikan dia di ladang. Ladang itulah yang disebut sebagai tampasan
apabila nanti setelah mereka kerjakan dan ditinggalkan mereka sementara sebelum dikerjakan, dan di situ muncul kayu-kayu kecil yang belum begitu besar, itu yang dikenal dengan tambasan. Artinya sama dengan bekas ladang dari suku bangsa Dayak Iban. Bekas ladangnya itulah yang menunjukkan berapa besar, berapa lama kayu yang hidup dari tampasan itu. Semakin besarnya kayu di tampasan itu menunjukkan semakin lamalah penguasaan daripada tampasan itu. Nah, kayu pun dikenal dari berapa besarnya. Apakah kayu itu masih kecil, atau kayu itu sedang, atau kayu itu sudah sangat besar sekali. Nah, kalau di Dayak Iban, kalau dia masih kecil kayu di bekas ladang itu tadi dikatakan damun. Kalau dia sudah besar, misalnya tadi diameternya sudah sampai 10 cm, maka itu dikenal lagi bukan lagi damun, tapi dia sudah pengerak. Tapi apabila di atas lagi diameter kayu itu sampai 30 cm, maka bekas ladang itu tadi bukan lagi dia dikenal sebagai ada pengerang, tapi dia disebut sebagai rimba, kayu sudah besar. Nah, demikian juga bangsa Dayak, dia pun dikenal dari kesabaran dan kebenaran mereka, dan mereka dikenal dari tingkah laku mereka. Jadi Iban yang pernah saya sebut terdahulu adalah manusia yang berkarakter baik, mempunyai kesabaran, kemauan untuk bekerja sama, kemauan untuk bersatu padu, kemauan untuk menolong satu dengan yang lainnya, kemauan untuk bersedia menerima saudara-saudaranya atau suku-suku lain yang ingin bekerjasama dengan bangsa lain, hidup bersama dan menanggung beban secara bersama. Artinya saling mengasihi dan saling menopang. Disinilah arti Iban yang hidup, yang diam di rumah panjang. Rumah panjang seperti diketahui, dia satu bentuk bangunan atau bumbungannya, dia menyatu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain yang hidup di rumah panjang, menyatu. Iban menyebutnya sebagai site tulang peramun. Bahasa Indonesianya itu satu bumbungan, tak terpisahkan, dia sambung menyambung. Dan rumah panjang ini kalau kita melihat bagian-bagiannya pada tingkat yang bawah ya, ada kita mengenal bilik atau kamar di dalam, ada juga sekarang sudah ada dapur di belakang kamar, dan ada ruai, ini biasanya tempat ruang tamu, tempat pertemuan, tempat diskusi, dan juga tanjung di depan ruai. Itu sama dengan tempat berfungsi untuk menjemur padi, menjemur pakaian, menyimpan kayu bakar, dan juga upacara-upacara tertentu
misalnya kegiatan upacara yang bentuknya membunuh babi, acara motong babi, misalnya Sandawari, ya, kegiatan upacara adat yang diadakan di Tanjung, biasa dilaksanakan di Tanjung. Dan juga di atas Iban mengenalnya Dasadao. Dasadao ini biasanya untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan untuk aktivitas kehidupan bagi daya Iban. Biasanya di atas sana untuk menyimpan padi zaman dulu. Sekarang pun masih ada juga orang menyimpan padi yang di Sadao. Tapi ada juga beberapa rumah panjang memisahkan padi tidak lagi di Sadao, tapi dia sudah rumah tersendiri. Kemudian juga alat-alat lain, misalnya ambinan, dana untuk mencari ikan, misalnya pukat kah, jala kah. Di samping itu di Sadao untuk menyimpan tikar yang diperlukan untuk tidur, atau tikar untuk diperlukan untuk duduk, disimpan di Sadao. Nah, ini fungsi rumah panjang secara materi, dia digunakan untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan bangsa Daiban. Apakah barang-barang itu berupa alat-alat untuk pertanian kah, menangkap ikan kah, dan juga untuk berburu, untuk meramu. Di samping itu, rumah panjang daya Iban ini yang kita kenal sekarang bukan muncul seketika, tetapi ada ceritanya, turun-temurun, yang diceritakan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Dan saya juga sering menanya ke orang-orang tua dulu, siapa sebenarnya yang mengajar orang Iban untuk membuat rumah panjang? Pasti ada orang yang mengajarnya menurut cerita yang disampaikan oleh orang tua terdahulu, yang diceritakan secara sambung menyambung dari generasi ke generasi. Diceritakan di situ bahwa orang Iban senang dia hidup bersama-sama, berkomunitas, sehingga mereka bisa berbicara, bertemu di suatu tempat yang nyaman, yang enak, yang aman. Mereka tinggal bersama-sama di suatu tempat yang aman, yang enak, yang nyaman, jauh daripada gangguan-gangguan. Nah, di sini mereka ingin membuat rumah panjang. Nah, bagi daya Iban yang mengajar daya Iban membuat rumah panjang itu adalah orang Iban mengenalnya orang Panggau. Nah, orang Panggau ini menurut cerita yang diceritakan oleh orang-orang tua terdahulu,
saya sendiri pernah mendengar yang diceritakan oleh paman saya sendiri. Beliau ini sebagai seorang seniman mengetahui daripada cerita dan pandai juga tentang upacara-upacara yang berkaitan dengan masalah kehidupan akibat ritual-ritual daripada upacara itu. Dia sangat paham. Nah, nama paman saya ini Tanjung, anak Gajung. Dia bercerita kepada saya tahun 1973 tentang orang yang mengajar rumah panjang ini. Ada juga cerita daripada paman-paman saya yang lain. Rata-rata paman sekarang sudah meninggal semua, yang mereka menceritakan tahun 5, 76, 77. Waktu saya masih tinggal di kampung dan bersekolah waktu SD di Anjak, Kecamatan Patanglupa, Kabupaten Kapuas Hulu. Biasa pulang ke rumah panjang dan mereka bercerita tentang rumah panjang. Orang Panggau lah yang mengajar orang Iban ke rumah panjang. Karena orang Panggau ini tadi mulanya mereka hidup dan satu rumah dengan orang Iban. Tetapi orang Panggau sekarang menurut cerita orang tua dan sampai sekarang diceritakan bahwa mereka tidak lagi berada di bumi, tapi mereka sudah pindah ke satu tempat. Dalam bahasa Iban disebut sebagai langit. Dan mereka tinggal di langit. Orang Panggau ini mereka hidupnya lama, terus menerus. Dan orang Iban bisa juga ketemu dengan orang Panggau melalui mimpi mereka. Nah, orang Panggau pindah ke langit dan orang Iban tetap di bumi ini. Nah, orang Panggau lah yang mengajar orang Iban untuk berumah. Dan orang Panggau juga mengajar orang Iban untuk mengetahui cara hidup, mana membuat alat-alat pertanian, membuat alat-alat digunakan untuk hidup, zaman dulu untuk perang, membuat alat-alat digunakan untuk kesenian, untuk upacara adat, dan untuk permainan. Bagi bangsa Dayak yang mengajari orang Panggau ini. Lelaki orang Panggau mengajar laki-laki orang Iban, dan perempuan orang Panggau juga mengajar perempuan bangsa Iban. Nah, orang Panggau mengajar orang Iban membuat rumah panjang. Mencontoh, makanya orang Panggau, orang Iban ini mencontoh orang Panggau membuat. Nah, orang Panggau ini, orang Panggau kita gelar yang pindah dari bumi ke langit tadi. Dia ada ketua dia, pimpinan mereka, namanya Kling. Nah, Kling ini seorang yang pemberani dan dia sebagai orang yang ganteng juga. Dia ketua orang Panggau ini di langit. Dan wakil dia namanya Laja nomor 2, wakil daripada Kling. Kling ini dia punya istri namanya Kumang. Kumang ini yang ngajar perempuan-perempuan Iban untuk bertenung, untuk menganyam, membuat alat-alat keperluan perempuan, mengajar untuk membuat tikar. Demikian juga Lulung. Lulung ini istri Laja. Laja ini tadi wakil pada Kling. Nah, Kling ini
di rumah panjang mereka di Pangkal adalah pintu yang ke-170. Jadi nomor pintu kleng itu, bilik kleng itu, rumah kleng itu nomornya nomor 170. Dan dia di tengah-tengah petang itu rumah panjang. Artinya kalau begini, rumah orang Pangkal itu dia berjumlah pintu ya, 340 pintu. Nah, keling di tengah-tengah itu nomor 170. Di sinilah Ivan belajar membuat rumah panjang secara bertempur atau sambung menyambung. Nah, rumah panjang tadi yang saya kemukakan di depan tadi, dia satu bumbu. Artinya, orang yang tinggal di rumah panjang itu, dia merupakan kaum kerabat, sesama manusia, sama kaum kerabat. Maka pergaulan mereka, interaksi mereka, satu dengan yang baik, satu dengan yang lainnya, mestilah baik. Nah, mereka hidup di rumah panjang itu saling menghargai, menghormati, dan menjaga ketertiban dan ketentraman hidup di rumah panjang. Nah, karena itu rumah panjang bagi Daya Iban sangat penting. Mengapa dia punya penting? Karena rumah panjang ini bagi bangsa Daya Iban adalah tempat tinggal mereka, tempat hidup mereka, menyambungkan generasi ke generasi. Jadi mereka bisa berumah tangga, mereka bisa mengajar anak-anak mereka, bisa mendidik anak-anak mereka. Orang-orang tua bisa melatih anak-anak mereka. Kaum bapak-bapak atau ibu melatih dan mengajar anak-anak mereka untuk mengetahui tata cara hidup di rumah panjang dan bergaul di rumah panjang. Bagaimana menghidupkan keluarga, menghidupkan anak, menghidupkan istri, menjaga ketertiban dan keamanan di rumah panjang. Bagaimana saling mengasihi, membantu satu dengan yang lain. Orang-orang tua laki-laki yang pandai, yang bisa, mereka bisa mengajar anaknya untuk membuat ambinan. Bagaimana mereka mengajar anaknya untuk membuat ulu, gagangan parang. Apakah parang itu digunakan untuk aktivitas pertanian atau membuat bentuknya ilang atau mandau ataupun pedang, keperluan untuk tari-tarian kalau mandau, atau juga diperlukan untuk hiasan zaman sekarang. Nah, pedang zaman dulu bisa digunakan untuk menganyau zaman dulu, tapi sekarang pedang tidak lagi karena sudah digunakan untuk hiasan. Di samping itu juga orang tua laki-laki bisa mengajar anak-anak mereka membuat alat-alat musik seperti gendang, seperti suling, seperti gitar atau berikan yang kita sebut. Ada juga angklung, tapi angklung ini kerumung, kelinang, bahasa Indonesianya kelinang, bahasa kita kerumung, yang dibuat dari
kayu. Mereka mengajar, laki-laki mengajar anak laki-laki untuk supaya keterampilan mereka terjaga dengan baik. Mereka wariskan secara turun-temurun. Demikian juga kaum ibu mengajar anak-anak mereka, keponakan mereka, adik-adik mereka, mengerjakan yang bagian daripada perempuan. Misalnya mengenyam tikar, membuat tenun, atau membuat keterampilan tangan yang lain yang dikhususkan bagi perempuan. Jadi rumah panjang bagi Dayak Iban ini, dia berfungsi sebagai tempat tinggal, karena mereka bisa tinggal di situ bertahun-tahun, turun-temurun. Bisa digunakan juga sebagai tempat mereka melatih dan mengajar, artinya mendidik anak-anak dan generasi mereka. Dan ketiga, rumah panjang bisa digunakan tempat sebagai media untuk bertemu pada musim tertentu, misalnya pada musim gawai, yang pada musim gawai ini mengundang dari rumah panjang yang lain, keluarga-keluarga yang lain dari rumah panjang datang ke situ untuk bertemu bersama-sama, mengadakan pesta, dan di sini juga mereka bertemu, saling bertukar pikir, saling bersama-sama untuk menginformasikan keadaan kehidupan masing-masing, kesehatan masing-masing, menceritakan juga bagaimana tentang asal-usul, kaul, dan keturunan mereka. Mereka berbicara juga orang-orang tua suatu musim keramaian, bagaimana arti dari berbagai macam makna yang ada di upacara adat itu atau upacara gawai. Mereka bertukar pikiran, saling menginformasikan dan memberi pemikiran atau dengan pengetahuan baru pada satu dengan yang lainnya, sehingga upacara atau gawai ini bisa berjalan terus-menerus, bisa bermakna dan bermanfaat bagi mereka yang melaksanakannya, dan mungkin bagi orang-orang yang ingin melihatnya. Juga mereka bisa mempereratkan lagi tali persahabatan mereka. Dengan demikian, rumah panjang ini dia berfungsi sebagai media pertemuan, juga dia bisa mempererat persahabatan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, curiga dan permusuhan atau informasi yang salah bisa ditepikan atau dikurangkan, dan benarlah hidup mereka akan lebih baik dalam rumah panjang berkenan, juga terhadap rumah panjang yang lain. Jadi mereka saling menginformasikan hal yang baik dan yang benar. Nah, rumah panjang ini kalau kita kaitkan dengan persatuan, atau dalam bahasa Iban itu dia mengembangkan konsep persatuan segulai sejalai. Makanya suatu mereka mengembangkan segulai sejalai itu atau persatuan itu, mereka tidak menginginkan tiap-tiap orang atau tiap-tiap pintu pada rumah panjang itu yang tersisih atau mempunyai kehidupan yang tidak baik. Mereka tidak ingin yang ada di rumah panjang itu menjadi telantar,
Kalau telantar, ada orang yang telantar rumah panjang itu tidak diperhatikan, berarti ada kekeliruan atau ada kesalahan daripada orang yang tinggal di situ. Mungkin mereka tidak mengindahkan dan mereka tidak ambil peduli. Itu artinya menunjukkan kaum kerabat dan prinsip persatuan atau sebulan sejalan tadi sudah berkurang atau hilang. Nah, rumah panjang ini mengembangkan prinsip segulai sejalan supaya mereka tetap bersatu, tetap kuat, tetap saling tolong menolong dan beri memberi. Dan di rumah panjang itu kalau kita melihat, mereka bekerja sama, saling kerja sama. Jadi prinsip berumah panjang ini dia mesti mau bekerja sama terpadu. Keegoan, keakuannya mesti dikurangkan. Kerjasama diutamakan. Kerjasama antara orang-orang tua, kerjasama antara anak-anak muda, dan kerjasama antara orang tua dan anak muda. Juga kerjasama antara satu rumah panjang dengan rumah panjang yang lain. Dibangkitkan, diajarkan oleh orang-orang tua bahwa kerjasama itu menjadi penting. Saling membawa dan mengajak. Tidak semua orang rumah panjang itu pandai mengerjakan semua pekerjaan. Saya ambil contoh. Apakah semua rumah panjang itu yang laki-laki pada umur tertentu itu pandai membuat parang? Mungkin ada yang tidak pandai itu membuat parang. Tapi yang lain, orang tua atau teman-teman lain yang tinggal di rumah panjang itu, atau kaum kerabatnya, bisa mengajar dia. Mereka boleh bekerja sama untuk mengajar dia, memberi petunjuk kepada dia. Yang tidak pandai menembak, mungkin dia hanya menghidupkan api atau memegang mesin api, tugasnya, atau tugasnya membawa kayu bakar untuk menempa parang atau menempa yang lain. Mereka kerjasama. Dan pada musim ramai mereka juga kerjasama. Apabila satu bilik yang agak kurang barang yang biasa diberi. Di musim keramaian kita melihat bagaimana kerjasama mereka menyiapkan bahan makanan secara bersama-sama, sehingga makanan yang disiapkan tidak seperti dulu. Ya sama saja kualitas dan jenisnya. Jadi itu menunjukkan waktu rumah panjang itu tidak ada yang lebih satu dengan yang lainnya. Dia sama-sama kehidupannya. Jangan menganggap diri lebih dan ada yang menganggap diri kurang. Jadi dia mesti bersama-sama supaya mereka sama dalam keberadaannya. Kerja sama yang lain, mereka biasa membantu bagi yang belum menyelesaikan. Misalnya pada musim nugal mereka membantu. Pada musim nugal mereka bisa berdoro. Berdoro itu artinya saling topang menopang. Kalau berdoro itu namanya topang menopang. Nah, kalau dia bekerja sama, maka keinginan mereka juga harus dibangkitkan. Keinginan yang saling memberi dan memberi. Jadi konsep memberi di rumah panjang ini belak berbreak biar belak bisa. Jadi masing-masing memberi agar masing-masing sama ada
sama memiliki, tidaklah sama banyak, tetapi paling tidak berkekurangan. Dan rumah panjang mempunyai arti atau fungsi yang lain, ialah mereka bersedia mengambil tanggung jawab. Artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mengambil tanggung jawab secara proporsional bagaimana rumah panjang itu bisa dibangun, dikembangkan, orang-orangnya ya. Orang-orang yang diam di rumah panjang itu bagaimana supaya bisa dibangun, dikembangkan, supaya mereka ke depan lebih kuat dan lebih mampu lagi untuk memberi dukungan dan bantuan terhadap mereka yang sama-sama tinggal di rumah panjang. Nah, prinsip yang lain di rumah panjang ada juga prinsip saling menerima. Jadi kita tidak bisa menepis dan menolak bahwa seolah-olah saya lebih penting dibandingkan dengan yang lain yang dia rumah panjang. Jadi konsep saling menerima. Konsep saling menerima seperti ini. Bukan hanya menerima daripada keberadaan orang secara fisik, tetapi pemikiran juga, ide juga, pengetahuan juga yang dimiliki satu dengan yang lainnya. Apabila betul, maka yang lain juga bersedia untuk menerima daripada hal-hal yang baik yang dikemukakan, yang dibawa oleh kita atau orang-orang yang ada di rumah panjang, atau orang yang berasal dari rumah panjang itu keluar bertahun-tahun mengambil pendidikan, bekerja, memiliki pengalaman untuk datang ke rumah panjang, memberikan pendapat dan saran supaya mereka juga yang tinggal di rumah panjang bersedia menerima pengalaman yang betul, pengetahuan yang betul, cara yang betul. Dan dengan demikian, kalau ada kemauan kerjasama, saling menerima, saling memberi, jelaslah keperhatiannya, empatinya akan bangkit juga di rumah panjang. Jadi saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan heran kalau musim telah selesai ngetam, ditanya berapa dapat hasil padi, cukup makan kah tidak cukup makan. Nah, maksud daripada menanya berapa dapat padi, masing-masing rumah tangga itu masing-masing pilih. Itu untuk mengetahui bagaimana kehidupan mereka secara konsumsi beras dan nasi. Jangan sampai bilik itu atau rumah tangga itu tidak cukup makan. Sehingga kalau dia nanti menghadapi kesulitan karena kekurangan beras, maka orang-orang lain yang tinggal di rumah panjang memikirkan bagaimana cara membantu, memberi solusi yang baik kepada orang yang berkekurangan tadi. Dan berikut kita melihat prinsip-prinsip di rumah panjang kita. Adalah prinsip keterbukaan, membuka. Jadi rumah panjang itu kita tidak bisa menutup diri sekarang. Dan dulu pun sama juga. Membuka diri artinya kita bersedia untuk bersama-sama dengan berbagai suku bangsa untuk bekerja sama, menerima pengetahuan dan ide yang bagus, dan mau saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita membuka diri bahwa bangsa, sesama manusia adalah sesama kita yang mesti bekerja sama baik dan rapat dengan baik dan tolong-menolong. Tidak boleh saling menipu dan menguji antara satu dengan lainnya. Jadi yang ada adalah
saling memberi, menerima, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Dan saudara-saudari yang saya kasihi, hidup di rumah panjang ini banyak liku-likunya. Kadang-kadang seperti air, dia pasang dan surut. Tetapi walaupun pasang, apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, tapi apabila musim surut, apa yang kita lakukan, yang kita tindak, yang kita tindakan apa yang tepat. Begitulah tadi di rumah panjang itu saling memperhatikan dengan baik dan iba. Nah, sekarang rumah panjang ini sudah mulai sedikit saya melihat di YouTube. Mungkin ada juga tulisan orang tentang keberadaan rumah panjang dan fungsinya dan peranannya bagi kehidupan bersama manusia. Dan bolehlah bagi yang berminat untuk meneliti kembali peranan dan fungsi rumah panjang ini bagi persatuan dan kesatuan suatu bangsa di suatu negara ataupun lintas negara, sehingga konsep rumah panjang ini bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang penting di pemerintah pada berbagai level atau tingkatan pemerintah. Karena kita ingat dan kita tahu bahwa bangsa kita ini berbagai suku dan bangsa yang ada, yang memiliki ciri khas masing-masing, tetapi juga ada yang sama kita. Apa samanya adalah kita sama-sama dicipta. Apa sama-samanya kita adalah sama-sama manusia. Apa sama-samanya kita sama-sama ditempatkan di bumi. Apa sama-samanya kita mesti sama-sama mengasihi. Apa samanya kita saling bekerja sama. Apa samanya kita saling menghargai. Dengan demikian, hidup kita sebagai manusia bisa berlaku bagi kita. Dan konsep rumah panjang ini bisa diturunkan pada cara-cara sewaktu kita membuat rencana membangun suatu daerah, menjalankan pembangunan di suatu daerah. Juga bagaimana kita menilik lebih dalam penduduk yang lama tinggal di rumah panjang ini, apakah perlu dipertahankan? Tapi nyatanya sekarang dia bertahan sampai saat sekarang. Dan karena itu mari kita bangkitkan semangat rumah panjang ini dan kita teliti lagi bagi yang mau. Kemudian lebih daripada itu, mari kita sama-sama untuk mempublikasi rumah panjang ini di negara kita Indonesia ini ataupun ke negara-negara luar, sehingga rumah panjang, orang yang di rumah panjang ini, bangsa Daiban ini lebih diketahui oleh bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa lain juga ingin mengetahui dan mungkin ke depan boleh bekerja sama yang baik untuk membangun secara bersama-sama demi kita bersama-sama. Nah, karena itu saya harap keberadaan rumah panjang ini ke depan dapat punya tempat yang baik bagi masyarakat kita secara manusia ini. Jadi dia bisa difungsikan lagi sekarang untuk keperluan pariwisata yang bisa membangkitkan ekonomi kita, bisa membuat jaringan kita secara berinteraksi secara lebih baik. Atraksi-atraksi kesenian bisa dibuat. Kemudian aktivitas-aktivitas tertentu
yang mungkin unik bisa dimunculkan, dan juga cara-cara lain yang belum terungkap bisa diangkat atau bisa dibuka sewaktu kita meneliti, menyiasat apa yang terjadi di rumah panjang itu, sehingga itu bisa menjadi kekuatan kita dan hal itu juga bisa memberi hasanah yang lebih banyak, diperspekasi lebih banyak tentang kita sesama manusia. Dan menurut saya ini lebih baik, karena bangsa-bangsa lain di dunia luar atau manusia-manusia yang di luar negeri, dia akan lebih bersedia lagi untuk datang melihat, menyaksikan apa yang terjadi di rumah panjang dan sekitarnya, sehingga pariwisata kita akan lebih baik. Nah, saya ingin sedikit menambahkan informasi rumah panjang ini. Sekarang rumah panjang sudah agak berdekat dengan kota-kota, misalnya ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan. Dulu waktu tahun 71, 72 sampai 75, kita ke ibu kota kecamatan bisa berjalan kaki. Jalan kaki, tidak ada menggunakan kendaraan seperti sekarang. Apalagi ke kabupaten, itu kita bisa berhari-hari kalau berjalan kaki, dan kadang-kadang tidak bisa berjalan kaki karena kita melewati sungai-sungai yang besar. Misalnya di Kabupaten Kapuasulu, apabila kita mau berangkat ke Pulau Sibau sebagai ibu kota kabupaten, maka kita mesti pakai kendaraan air. Jalan kaki susah, jadi dia berhari-hari. Nah, sekarang kita melihat rumah panjang mulai didirikan di dekat-dekat kota. Mungkin maksudnya maksud baik, paling tidak menciri khaskan bangsa Dayak, mungkin bagi bangsa Iban, bahwa hidup di rumah panjang ini adalah hidup yang saling bekerja sama, saling menghargai, saling menerima, saling memberi, dan saling menjaga. Rumah panjang ini dia penting bagi kita semua, karena ini konsep bersatu padu dan bersama-sama, tidak mengenal minoritas, tetapi kita adalah sesama manusia. Jadi orang yang diam di rumah panjang itu adalah manusia yang saling mengasihi dan membantu satu dengan lain. Nah, karena itu rumah panjang itu diperlukan konsep untuk mendidik sesama bangsa yang ada di rumah panjang atau yang akan datang ke rumah panjang. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang saya sampaikan tentang rumah panjang bangsa Dayak Iban. Mungkin kalau lebih detail kita bisa nanti melihatnya di buku yang pernah ditulis oleh beberapa orang, dan ada juga saya menulisnya tentang rumah panjang ini. Jadi versi rumah panjang ini saya mengambil beberapa referensi yang pernah orang tulis, dan juga saya mencari informasi sendiri ke sumber-sumber orang yang ada pengalaman tentang itu, terutama orang-orang tua lebih dulu. Jadi ini pun saya simpan tulisan ini di buku yang berjudul Di Balik Merah Putih Ada Bangsa
daya iban. Jadi rumah panjang ini merupakan subjudul daripada judul yang saya kemukakan. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Selamat maju jaya bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.